Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama Ibu Mila Andriani Nur Cahya pada pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan terkait pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu coba kalian jawab benda langit apa saja yang terdapat dalam sistem tata surya. Ya, betul sekali. Jadi, benda-benda langit yang terdapat dalam sistem tata surya diantaranya yaitu ada matahari, kemudian ada planet, kemudian ada meteor, ada asteroid, ada bintang, dan benda-benda langit lainnya. Nah, selain itu, Ibu akan bertanya lagi, jumlah planet yang terdapat dalam sistem tata surya ada berapa coba? Ya, betul sekali. Jadi, planet yang terdapat dalam sistem tata surya yaitu berjumlah 8, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Jupiter, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, itu dia benda-benda langit yang terdapat dalam sistem tata surya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi matahari sebagai pusat sistem tata surya, kemudian siswa juga dapat menjelaskan mengenai karakteristik anggota planet dalam pada tata surya, dan juga siswa dapat menjelaskan mengenai karakteristik anggota planet luar pada tata surya. Nah, itu dia tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan 2 buah gambar. Yuk kita amati ada apa saja keteraturan peristiwa alam yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, waktu mengamati dan juga menyimak sudah habis ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, setelah mengamati kedua gambar tersebut, ada apa saja keteraturan peristiwa alam yang terjadi pada kedua gambar tersebut? Iya, betul sekali. Jadi, dalam kedua gambar tersebut merupakan sebuah contoh dari keteraturan peristiwa alam yang terjadi di alam semesta ini, yaitu matahari terbit dan juga matahari terbenam. Nah, kedua hal tersebut merupakan keteraturan yang terjadi di alam semesta. Hal tersebut disebabkan karena planet bumi ini akan mengelilingi porosnya yang disebut dengan rotasi. Berotasi ketika bagian planet bumi yang tersinari oleh cahaya matahari akan menjadi siang hari, sedangkan bagian bumi yang tidak tersinari oleh matahari akan menjadi malam. Nah, ketika planet bumi sedang berputar mengelilingi porosnya, matahari akan terbit dari sebelah timur, dan juga ketika matahari terbenam, matahari itu akan berada di arah barat bumi. Nah, sehingga hal tersebut itu merupakan sebuah keteraturan peristiwa alam yang terjadi di alam semesta. Nah, sekarang yuk kita membaca mengenai matahari sebagai pusat dari sistem tata surya. Bisa kalian lihat pada halaman 53 buku tema 9 subtema 1 pada pembelajaran 5. Setelah membaca matahari sebagai sistem tata surya, adakah yang mau bertanya mengenai materi yang dipahami? Oke, nah mengapa matahari dijadikan sebagai pusat sistem tata surya? Nah, alasannya itu adalah karena matahari itu merupakan sebuah bola gas yang sangat panas dan dapat menghasilkan cahaya sendiri. Nah, matahari juga terdiri dari gumpalan gas raksasa yang memiliki banyak sekali lidah api. Nah, apa sih lidah api itu? Nah, lidah api matahari ini merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer. Nah, kemudian yang tahu berapa suhu permukaan pada matahari? Oke, nah suhu permukaan pada matahari itu merupakan 50 kali suhu air mendidih. Nah, kalian pasti telah mengetahui bahwa suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan
Sedangkan suhu pada permukaan matahari adalah 50 kali suhu air mendidih, berarti 50 dikalikan 100, maka kurang lebih suhu permukaan pada matahari adalah 5.000 derajat Celcius. Nah, sehingga matahari ini merupakan pusat peredaran benda-benda langit dalam tata surya. Nah, sistem tata surya ini merupakan sistem yang tersusun atas matahari yang merupakan pusatnya dari benda-benda langit yang mengelilinginya. Nah, matahari ini dikelilingi oleh 8 planet, yaitu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Jupiter, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, planet-planet tersebut itu beredar pada garis edarnya yang berbentuk elips yang disebut sebagai orbit. Nah, matahari ini juga memiliki gravitasi yang dapat menarik planet-planet dan juga benda-benda lainnya. Tetapi selain itu, planet dan juga benda-benda lainnya itu memiliki gaya tolak, sehingga gravitasi dari matahari itu tidak akan mempengaruhi planet-planet dan juga benda-benda lain untuk masuk ke dalam matahari. Nah, selain itu juga, matahari ini merupakan sebuah bola gas yang terbentuk dari plasma panas yang tercampur dari medan magnet. Nah, secara kimiawi, 3/4 massa matahari ini terdiri dari hidrogen, serta sisanya berasal dari helium. Nah, serta helium dalam matahari juga terdapat oksigen, karbon, neon, dan juga lain-lain. Setelah Ibu menjelaskan bahwa suhu permukaan matahari itu merupakan 50 kali suhu air mendidih. Nah, berapa ya kira-kira suhu pada pusat matahari? Coba sebutkan. Nah, suhu pada pusat matahari yaitu sekitar 15 juta derajat Celcius. Nah, sehingga dengan suhu yang sangat panas dari matahari tersebut akan membuat planet Merkurius dan juga Venus menjadi sangat panas. Nah, matahari sebagai pusat tata surya ini akan mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Nah, setiap planet itu memiliki keunikan dan juga ciri khas yang berbeda dari setiap planetnya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, dari gambar tersebut, coba ada yang tahu apa sih gambar itu? Ya, betul sekali. Jadi, gambar tersebut merupakan gambar dari planet dalam dan juga planet luar. Nah, planet dalam merupakan planet yang berasal dari batuan padas serta hampir tidak memiliki satelit kecuali planet bumi, yaitu satelitnya adalah bulan. Nah, pada planet ini tidak memiliki sistem cincin dan juga merupakan planet yang terdekat dari matahari. Nah, anggota dari planet dalam ini diantaranya adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Ukuran planet ini merupakan planet yang kecil, yaitu sekitar 13.000 km. Nah, tetapi dengan ukurannya yang kecil, planet ini bergerak perlahan karena dianggap berat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena massa dari planet ini lebih besar dibandingkan dengan planet luar. Nah, 3 dari planet ini yaitu Venus, Bumi, dan juga Mars memiliki atmosfer, sedangkan satu planet lainnya yaitu Merkurius ini tidak memiliki atmosfer. Lalu selanjutnya yaitu planet luar. Nah, planet luar ini merupakan planet yang jaraknya itu jauh dari matahari, dan juga planet luar ini sering disebut dengan planet raksasa karena memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu sekitar 48.000 km. Tetapi dengan ukurannya yang besar, planet luar ini memiliki massa yang kecil dibandingkan dengan planet dalam yang tadi. Nah, lapisan angkasa dari planet luar ini sangat tebal. Nah, pada planet Saturnus dan juga Jupiter, sebagian besarnya itu mengandung hidrogen dan juga helium, sedangkan planet Uranus dan juga planet Neptunus memiliki porfosi es yang lebih besar. Nah, kemudian para astronot itu mengusulkan bahwa keduanya itu dikategorikan sebagai raksasa es.
Nah, keempat raksasa gas ini semuanya itu memiliki cincin, tapi dari sistem cincin yang dimiliki oleh planet-planet tersebut, tetapi hanya planet Saturnus saja yang cincinnya itu dapat terlihat di planet Bumi. Antara planet dalam dan juga planet luar itu memiliki sebuah batas, yaitu disebut dengan sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid ini merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan juga debu. Nah, itu dia pembahasan mengenai planet dalam dan juga planet luar. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Ibu, sekarang waktunya untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didiknya itu dapat kalian lihat pada layar yang telah Ibu tampilkan. Nah, untuk pengumpulannya itu dapat kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar apa saja ya? Iya, betul sekali. Jadi, kita hari ini sudah belajar mengenai matahari sebagai pusat tata surya. Nah, matahari sebagai pusat tata surya, selain matahari berada di tengah-tengah planet yang mengelilinginya, serta matahari juga dapat memancarkan cahayanya sendiri, dan juga matahari itu akan berperan terhadap kehidupan manusia yang ada di planet Bumi. Nah, kemudian kita juga sudah belajar mengenai planet dalam dan juga planet luar. Nah, planet dalam itu merupakan planet yang jaraknya itu dekat dengan matahari, seperti adanya planet Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Dan juga planet dalam ini sering disebut dengan planet kecil karena memiliki ukuran yang kecil, yaitu diameternya sekitar 13.000 km. Nah, sedangkan planet luar merupakan planet yang jaraknya jauh dari matahari, serta planet luar ini biasanya memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu diameternya sekitar 48.000 km. Dan juga anggota dari planet luar ini diantaranya ada Saturnus, Jupiter, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, planet dalam dan juga planet luar memiliki masa yang berbeda, yaitu masa planet dalam lebih besar daripada masa planet luar. Nah, untuk evaluasi pembelajarannya yaitu ada yang pertama, yaitu jelaskan makna keteraturan yang terjadi di alam semesta. Kemudian yang kedua, mengapa matahari berperan sebagai pusat dari sistem tata surya. Kemudian yang ketiga, bagaimana karakteristik anggota dari planet dalam pada tata surya. Kemudian yang keempat, bagaimana karakteristik anggota planet luar pada sistem tata surya. Dan yang kelima, yaitu mengapa terdapat pembagian planet dalam dan juga planet luar. Nah, itu dia evaluasi pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pekerjaan rumahnya, diharapkan anak-anak membaca mengenai fakta tentang bintang yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Namun, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.